Halo teman-teman, namaku Satrio Nitiatmojo dan saya adalah seorang desainer grafis dari Surabaya. Oke, di video kali ini saya itu punya banyak cerita. Setelah cukup lama nggak bikin konten YouTube ataupun Instagram, ya sekitar 2 atau 3 bulan saya nggak aktif di kedua media sosial itu. Seingatku, terakhir upload video itu awal bulan Oktober ya. Yang waktu itu saya review logo baru PT KAI. Jadi gini, ada sebagian dari teman-teman yang penasaran kenapa kok saya itu cukup lama nggak aktif bikin konten YouTube ataupun Instagram. Nah, jadi ceritanya tuh gini teman-teman. Pertama, em, saya tuh memang sangat suka dengan topik-topik seputar desain, branding ataupun pemasaran. Apalagi sudah belasan tahun saya itu sudah berkecimpung di bidang itu. Menghasilkan uang dari karya-karya grafis dan dari layanan konsultasi branding dan pemasaran. Ya sederhananya sih hampir tiap hari saya itu selalu menghadapi ketiga hal itu. Ya gimana ya, desainer itu kan juga manusia yang sudah pasti punya rasa jenuh dengan ketiga hal yang sudah saya sebut tadi. Dan memang ada saatnya sih semangat itu menggebu-gebu, tapi ada kalanya juga saya itu benar-benar jenuh. Ya bisa dibayangkan kan, jika pekerjaan utama kita itu adalah hobi kita, maka ketika kita berada pada titik jenuh, hal apa lagi yang bisa mengobati rasa jenuh itu kalau bukan hobi? Paham kan maksud saya kan ya? Jadi kalau hobi saya itu cuma satu, maka performa saya di bidang ini sudah pasti akan semakin menurun karena tidak ada obatnya. Nah masalahnya bro, masalahnya itu hobiku itu bukan cuma seputar dunia desain. Tapi banyak yang beberapa diantaranya itu misalnya bermusik, terus baca buku, terus mendaki gunung. Nah, kalau untuk bermusik itu, kalau untuk main gitar ya hampir tiap hari lah saya main gitar. Kalau untuk baca buku itu pun cukup sering dan bahkan masih ada 2 atau 3 buku yang sudah saya beli tapi belum saya selesai baca. Itu bukunya apa itu ya? Masih bungkusan itu masih belum saya buka segelnya. Stephen Hawking. Stephen Hawking, A Brief History of Time dan Grand Design dan apalagi itu ya lupa. Singkatnya itu kedua hal itu ternyata belum bisa menyembuhkan rasa jenuhku. Oh iya, ketika saya bilang saya benar-benar jenuh, itu bukan berarti saya tidak menerima pekerjaan desain sama sekali loh. Malah justru dari bulan Oktober 2020 ini kan ceritanya, sampai saat ini itu saya bikin video ini pada 30 Desember 2020 jam 1 malam atau 1 pagi. Ya sampai saat ini, dari bulan Oktober itu sampai saat ini, alhamdulillah saya benar-benar sibuk dengan proyek-proyek desain. Jadi kalau dibilang tidak punya banyak waktu luang untuk bikin konten, ya ada benarnya juga. Tapi sebenarnya itu lebih ke rasa jenuhnya. Jadi lebih ke rasa jenuhnya. Soalnya kan meskipun nggak punya banyak waktu luang, tapi kalau kita lagi semangat-semangatnya, kan pasti kita akan cari cara gimana supaya tujuan itu tercapai kan. Nah, seingatku itu pada bulan September 2020, salah seorang teman lamaku pulang ke Surabaya.
Dia itu temanku dari TK. Jadi teman satu kampung halaman, teman di kampung halamanku, yang sekarang itu dia seorang dokter gigi di Kepulauan Riau, dan kalau nggak salah dia sekarang itu sudah mengajukan proses proses mutasi atau mungkin pindah ke Jawa lagi, ke Jawa Timur, ke kota Mojokerto, insya Allah. Dan dulu waktu masih sama-sama kuliah, masih sama-sama ngekos, kami itu pernah beberapa kali naik gunung. Ya nggak cuma naik gunung aja sih, seingatku juga pernah ke hutan. Ke apa itu dulu ya? Aku lupa namanya. Nah, setelah kami ketemu, jadi istilahnya reunian, meskipun nggak bisa dibilang reunian juga. Soalnya kalau setiap dia pulang ke Surabaya, dia pasti ketemu aku, pasti cari aku. Nah, hal pertama yang kami rencanakan pada saat itu adalah pendakian. Tapi kami masih belum menentukan mau ke gunung yang mana. Nah, setelah beberapa minggu, akhirnya kami putuskan mendaki ke Gunung Semeru yang direncanakan pada pendakian itu pada bulan Oktober. Ya karena sudah belasan tahun saya itu nggak mendaki, akhirnya dengan sangat terpaksa pada bulan itu saya itu keluar uang cukup banyak buat beli peralatan perlengkapan untuk pendakian. Mulai dari tas karier maksudnya, sleeping bag, sepatu, apalagi ya, jaket, terus apalagi ya, nesting, banyak lah. Jadi yang kami rencanakan itu hari pertama kami trekking ke Tumpak Sewu atau Coban Sewu di Lumajang, dan kemudian pada hari kedua dan ketiga kami ke Ranupani buat mengurusi maksi untuk pendakian ke Gunung Semeru. Oh iya, kami itu nggak berangkat berdua tapi berlima. Nah, dalam 3 hari itu saya sempat bikin video tentang pendakian itu. Jadi video dokumentasi. Jadi spontan saya terpikir bikin video tentang pendakian. Nah, setelah pendakian itu selesai beberapa minggu kemudian, hingga saat ini saya itu masih ragu mau upload video pendakian itu di channel YouTube ini atau tidak. Soalnya kan kalau saya upload di channel ini, saya tuh khawatir penonton channel ini itu bingung. Ini channel tentang desain atau pendakian. Tapi banyak juga channel-channel YouTube tentang pendakian itu yang ternyata orangnya itu atau pemilik channelnya itu bukan sepenuhnya pendaki juga. Ada yang komika, ada yang musisi, dan lain-lain lah. Jadi sempat saya itu berpikir, apa saya harus bikin channel baru yang khusus berisi tentang konten-konten pendakian, tentang traveling. Atau saya membuat citra baru tentang diri saya sebagai seorang desainer yang hobi mendaki ataupun traveling. Jadi video-videonya itu saya upload di channel ini. Nah, itulah yang bikin saya bingung selama 3 bulan ini. Kalau menurut teman-teman gimana enaknya? Ada saran? Oke, sekarang tentang hal kedua yang ingin saya ceritakan. Mungkin sebagian dari teman-teman banyak yang tahu kalau ada 2 video podcast saya ada 2 video podcast saya
antara saya dengan Ustadz Singaraja atau Rizal Singaraja yang menghilang dari channel saya. Dan lebih tepatnya kedua video itu memang sengaja saya hapus, teman-teman. Pasti banyak penasaran. Nah, pertanyaannya adalah kenapa saya menghapus kedua video podcast itu, video podcast saya dengan Rizal Singaraja. Apa alasannya? Hal pertama yang harus teman-teman ketahui, antara saya dengan Ustadz Rizal itu tidak ada masalah apapun dan hubungan kami itu sangat baik-baik saja. Sekali lagi ya, saya dengan Ustadz Rizal itu tidak ada masalah apapun dan hubungan kami itu sangat baik-baik saja. Dan kenapa saya menghapus kedua video itu, alasannya adalah karena permintaan dari Ustadz Rizal itu sendiri yang merasa tidak nyaman dengan beberapa hal yang ada di dalam video itu. Tapi saya nggak bisa menyampaikan, saya nggak bisa ngomong apa yang membuat Ustadz Rizal itu nggak nyaman. Ya itu masalah privasi lah, cukup saya dan dia yang tahu. Tapi pada intinya, antara saya dengan Ustadz Rizal itu tidak ada masalah apapun untuk diklarifikasi di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Padahal itu jumlah view-nya itu untuk ukuran channel saya itu banyak banget. Tapi ya mau gimana lagi, demi kebaikan bersama juga sih intinya. Ya insya Allah lah, suatu saat saya akan bikin video podcast lagi dengan Ustadz Rizal. Insya Allah secepatnya, ya sekalian main ke rumahnya sesuai janji saya. Doakan aja. Oke, sekarang tentang apa lagi ya? Tentang hal ketiga yang ingin saya ceritakan, apa ya? Oh ya, jadi gini, alhamdulillah akhirnya saya ada penjualan untuk pertama kalinya di Lugu Ground. Padahal saya sudah menunggu selama setahun lebih mungkin, atau mungkin setahun. Dan alhamdulillah akhirnya saya mendapat satu penjualan. Ya jujur aja, saya nggak nyangka kalau konsep logo saya itu bakalan terjual di Lugu Ground. Jadi ceritanya itu pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2020 saya mendapat email dari Lugu Ground yang isinya itu adalah pemberitahuan kalau saya berhasil menjual sebuah logo dengan harga 150 US dollar. Ya harganya memang nggak terlalu mahal sih kalau dibandingkan dari konsep-konsep logo saya yang lainnya yang saya jual di Lugu Ground. Dan yang menarik untuk proses penarikan uang dari hasil penjualan saya di Lugu Ground itu mereka memberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama, saya itu diminta bersabar untuk menunggu beberapa hari untuk proses pentransferan earningnya. Kemudian untuk pilihan yang kedua, saya itu bisa mempercepat proses penarikan earning atau withdraw. Tapi ada potongan atau komisi untuk Lugu Ground. Jadi total potongannya itu seingatku itu sekitar $15 kalau nggak salah. Jadi uang yang saya terima di akun PayPal saya itu hanya sekitar 135 US dollar. Tapi earning saya itu tidak akan bisa saya tarik kalau masih ada tugas yang belum saya selesaikan. Misalnya revisi minor. Jadi setelah klien atau buyernya itu menyetujui preview yang saya kirimkan, saya baru bisa kirim file, vektor dan lain-lain. Terus tinggal tarik earning ke akun PayPal saya. Setelah klien atau bayarnya menyetujui, seingatku sih gitu. Oke, terus apa lagi ya? Cerita lainnya. Sebentar.
Oke, ini hal keberapa? Hal keempat ini, kalau nggak salah hal keempat. Jadi ada hal keempat yang sebenarnya itu sudah saya ingin ceritakan pada beberapa minggu yang lalu. Waduh, ini agak sensitif ini. Sorry teman-teman. Rokok dulu. Jadi ceritanya itu saya mendapatkan laporan dari salah seorang follower kalau salah satu dari konsep desain saya itu dipakai oleh seseorang untuk mengikuti kontes desain. Nah, yang bikin dia jengkel, bukan saya yang jengkel, tapi yang bikin dia jengkel, konsep desain yang menurutnya itu sangat mirip dengan konsep desain saya itu justru terpilih sebagai pemenang. Padahal menurut pengakuan dia itu sudah melaporkan persoalan itu ke 1000.com. Jadi ini ceritanya kontes desainnya di 1000.com. Tapi saya nggak tahu ya, menurut kalian konsep desain itu bisa dikatakan mirip atau enggak dengan salah satu konsep desain saya? Atau jangan-jangan konsep desainku itu justru tergolong generik? Jadi nggak heran kalau ada banyak kemungkinan desain-desain yang hampir mirip. Coba deh kalian lihat dulu gimana menurut pendapat kalian tentang kedua konsep desain ini. Coba kalian lihat dulu gimana. Jadi gimana menurut teman-teman? Apa konsep desain itu bisa dikatakan menyalin konsep desain saya, atau justru konsep desain saya itu yang tergolong generik? Jadi wajar saja kalau ada kemungkinan banyak desain-desain yang hampir mirip. Jadi setelah beberapa minggu kemudian, saya itu iseng-iseng cek kontes desainnya. Dan ternyata dia itu tetap terpilih sebagai pemenang meskipun sudah dilaporkan oleh salah satu follower saya itu. Jadi singkatnya, apa yang sudah dilakukan oleh salah satu followerku itu nggak ada hasilnya teman-teman. Karena pemilik konsep desain itu tetap terpilih sebagai pemenang. Meskipun menurut salah satu followerku itu konsep desain itu dinilai sangat mirip atau menyalin konsep desain saya. Apalagi ya? Ya, jadi cuman itu aja sih yang bisa saya ceritakan. Mungkin ada hal lain yang saya lupa yang mau saya ceritakan. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran kenapa dalam 2-3 bulan ini saya tidak mengupdate channel ini dan jarang update Instagram saya, itu ya karena yang sudah saya ceritakan itu tadi. Ya selain itu juga karena saya sangat sibuk sama proyek-proyek desain juga sih. Jadi jadwal saya juga cukup padat. Ini aja waktu saya bikin video ini, saya itu ada deadline harus mengirim konsep desain logo untuk salah satu perusahaan Korea Selatan. Jadi klienku itu dari Korea Selatan. Jadi deadline-nya itu tanggal 1 Januari saya harus mengirim konsep desainnya, opsi-opsi logonya. Jadi ya agak lumayan ngebut.
Apalagi ya? Kayaknya itu aja sih yang bisa saya ceritakan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, jangan malu-malu tanya melalui kolom komentar di bawah ini ya. Tapi kalau misalkan kalian malu bertanya lewat kolom komentar, silakan DM saya di Instagram. Insya Allah saya balas pertanyaan kalian. Jadi meskipun saya nggak aktif di Instagram, maksudnya itu lebih nggak aktif posting, itu saya masih sering buka akun Instagram saya. Ya tiap hari saya buka, saya lihat posting-posting teman-teman, post-postnya teman-teman yang post seputar desain dan lain-lain. Oke, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.